Halo Sobat Polkesbaya, kembali lagi di Cangkruk, Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Jumpa lagi dengan saya Diah Arumita Chandra di sini, dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat besar. Besar dalam arti sebenarnya, karena beliau adalah seorang guru besar yang baru dikukuhkan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kita kenalan dulu dengan Profesor Endro Yulianto. Selamat datang, Bro. Terima kasih, Mbak Dia. Ya, terima kasih berkenan hadir untuk mengisi di Cangkruk. Dan untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Prof. Endro terkait dengan banyak hal tentang inovasinya, tentang sejarahnya mencapai titik keguru besarannya ini gitu. Jadi saya mulai dulu ya, Prof. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu Prof atas pengukuhannya. Masih anget nih, baru tanggal seminggu 5 Maret ya. Seminggu yang lalu beliau dikukuhkan bersama-sama. Ada 6 profesor baru di Kementerian Kesehatan, dan beliau ini adalah profesor ke-26. 26. Jadi cantik sekali, tahun 2026 menjadi profesor ke-26 di Kementerian Kesehatan. Ya. Lucky number berarti Prof, dicatat 26 adalah tahun 2026 ya. Your lucky number. Dan sekarang kan sudah resmi menjadi seorang guru besar di Poltekkes Kemenkes Surabaya, Prof. Nah, ini kita mulai dulu dengan berapa lama sih proses Prof. Endro untuk mencapai titik ini, untuk menjadi guru besar? Perjuangannya itu kan pasti penuh perjuangan ya, Prof ya. Ya, jadi kalau dilihat dari titik awalnya, tentu semua dosen dari ketika pertama kali diangkat dalam jabatan fungsional asisten ahli ya. Tapi waktu itu saya diangkat pertama kali itu karena saya waktu itu sudah S2, sehingga kemudian saya langsung ke jabatan fungsional lektor. Ya, jadi tidak melalui asisten ahli. Nah, prosesnya tentu sangat panjang ya, karena setelah itu saya mengambil kuliah S3 di Teknik Elektro UGM dan lulus tahun 2013. Dan waktu itu Politeknik Kesehatan itu masih belum ada guru besar. Dan sepertinya aturan masih tidak memungkinkan Politeknik itu ada guru besarnya. Karena untuk pendidikan vokasi itu ada maksimalnya gitu ya. Betul, waktu itu. Bahkan teman yang dari universitas negeri, teman kuliah UGM itu sampai ada yang menanyakan, kenapa kok ngambil S3? Toh nanti tidak akan bisa jadi guru besar gitu. Kayaknya habisin waktu aja gitu. Karena nanti nggak akan berguna gitu ya, mungkin tapi, stigmanya saat itu. Ya, tapi motivasi saya kan bukan, kalau memang waktu itu belum ada aturan yang membolehkan pendidikan vokasi untuk ke guru besar, ya motivasinya memang untuk meningkatkan kompetensi, karena dosen kan harus terus belajar. Sehingga pendidikan S3 waktu itu saya tempuh ya tujuannya murni hanya untuk meningkatkan kompetensi, karena nantinya juga untuk menyalurkan ilmunya ke mahasiswa gitu. Ya, dan kemudian setelah lulus ya kita mulai melakukan penelitian, kemudian memasukkan jurnal sebagai syarat-syarat khusus untuk menjadi lektor kepala di tahun 2016. Ya, 2016. Kemudian di tahun 2024 sebenarnya saya sudah keluar serkomnya dari Dikti, kemudian dari Kemenkes, karena kami di bawah Kementerian Kesehatan masih ada uji manajerial sosial kultural. Kemudian setelah itu dinyatakan lulus. Setelah itu ada uji Panselnas, wawancara Panselnas dengan Eselon 1 ya, dan dinyatakan lulus, baru kemudian keluar rekomendasi untuk dikukuhkan ke jabatan fungsional guru besar, dan alhamdulillah kemarin tanggal 5 Maret dikukuhkan gitu. Jadi perjuangannya tentu kalau diceritakan panjang ya. Kalau dari dosen itu memang tujuan
pencapaian tertinggi jabatan fungsional kan tentu Ya, guru tentu besar guru gitu. besar. Iya, iya. Tapi mungkin memang sebelumnya ya mimpi ada, tapi sebenarnya bukan tujuan utama karena Bukan mungkin tujuan saat utama. itu realistis dengan Prof. Endro bekerja atau mengabdi di sebuah perguruan tinggi vokasi yang pada saat itu tidak memungkinkan untuk menjabat guru Belum. besar. Iya. Tapi seiring perjalannya waktu, berubahnya regulasi, Iya. dan sampai ada di titik ini ternyata di pendidikan vokasi bisa mencapai gelar akademi guru besar, dan salah satunya adalah sekarang Prof. Endro yang itu. Jadi sebenarnya Iya. bukan yang dreams come true banget ya Prof ya? Iya, karena memang dari awal tidak menduga bahwa bisa sampai ke level ini ya, karena memang waktu itu belum ada aturan yang membolehkan itu. Tapi dipelopori oleh Prof. Bambang Guru Irianto sebagai guru besar Iya. pertama di ilmu elektromedik ya, sehingga memacu kami yang muda-muda ini untuk harus bisa mencontoh beliau gitu. Dan alhamdulillah sekarang di jurusan kami Teknologi Elektromedis Poltekkes Surabaya sudah ada 3 ya guru besar ya. Banyak ini, Iya, ada 3 guru besar di dalam satu jurusan. Dalam ya, satu Prof, ya? jurusan. Iya. Luar biasa Tekmed ini. Nah, kenapa instrumentasi ya rekayasa instrumentasi Sinyal sinyal biomedis. biomedis? Iya. Kenapa memilih kepakaran itu atau ranting ilmu itu, Prof? Iya, jadi dari mulai tesis di S2, kemudian saya ngambil di Teknik Elektro ITS Surabaya. Saya mengambil deteksi epileptic spike, jadi sinyal elektromiograf. Elektroencephalograf. Elektroencephalograf itu sinyal listrik yang dihasilkan dari otak. Dan di situ saya mendeteksi adanya indikasi epileptic spike itu sebagai ciri epilepsi. Nah, saya membuat itu. Kemudian di S3 di Teknik Elektro UGM saya juga menggunakan sinyal elektroencephalograf EEG untuk mendeteksi pergerakan motorik. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, otak ini sebagai CPU kita dan tangan ini sebagai aktuator yang menerjemahkan apa yang diinginkan oleh otak, itu pasti ada sinyal tertentu. Nah, saya berpikir gini, kita menggerakkan jempol kanan dan jempol kiri, tentu perintah otaknya beda. Ya. Pasti beda. Kalau perintahnya sama, bingung. Tangan bingung menerjemahkan. Nah, pola-pola yang seperti ini sangat menarik untuk diterjemahkan. Sehingga pada saat S3 di Teknik Elektro UGM saya menerjemahkan itu. Bagaimana ketika orang memikirkan belok kanan, belok kiri, maju, mundur, sinyal otaknya seperti apa, dan itu yang saya deteksi. Kemudian setelah lulus dari UGM, saya lebih konsen dalam pengolahan sinyal-sinyal biomedis ini, karena sinyal biomedis ini sebenarnya luas. Termasuk suara yang kita hasilkan ini kan sebenarnya sinyal biomedis juga, sehingga apapun sinyal yang dihasilkan oleh tubuh itu disebut dengan sinyal biomedis. Suhu tubuh kita, suara kita. Bahkan kalau kita cermati ya, kadang-kadang dalam satu kumpulan orang, mahasiswa dalam satu kelas, mahasiswa baru gitu ya, ada 30 mahasiswa baru. Kemudian di situ baru kenal dalam 1 minggu. Mereka sudah bisa kok mengenali suara seseorang tanpa dia mempelajari, otaknya mempelajari bahwa oh suara si A seperti ini, dan itu dia dipelajari secara alamiah. Nah, bagaimana mengolah apa yang dipelajari oleh otak itu ke dalam algoritma yang akan kita buat, sistem metode yang kita buat untuk menerjemahkan itu. Nah, itu yang menarik buat saya. Nah, kemudian saya mencoba mengembangkan sinyal otot ya, EMG elektromiografi ini untuk kemudian dijadikan kendali untuk kursi roda elektrik bagi penyandang quadriplegia. Quadriplegia itu seorang yang tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki, sehingga dia tidak bisa menggerakkan kursi roda dengan manual, dengan joystick gitu ya. Sehingga benar-benar kayak orang yang pasca stroke gitu. Iya, jadi quadriplegia itu hanya bisa menggerakkan leher dan otot wajah saja. Yang bisa bergerak hanya leher ke atas. Gitu. Iya, ototnya masih bisa digerakkan, tapi tangan dan kaki sudah tidak bisa. Sehingga dia memerlukan kendali khusus untuk menggerakkan kursi roda supaya
tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain gitu ya. Iya. Kalau sepenuhnya bergantung orang lain ya nanti kemandiriannya jadi berkurang. Oke. Nah, otot-otot yang masih bisa digerakkan inilah yang kemudian digunakan untuk membantu kendali kursi roda itu. Gitu. Jadi sangat menarik lah kalau membahas tentang pengolahan sinyal biomedis ini akan dan panjang. itu inovasi andalan itu untuk Poltekkes Surabaya, hasil inovasinya Prof. Endro itu yang kursi roda, kemudian dia hanya dengan menggerakkan otot-otot gitu ya kalau nggak salah di wajah, nanti berekspresi seperti apa, dia bisa maju, bisa mundur, kiri kanan, dan saat itu dipamerkan di beberapa eventnya Kemenkes juga ya Prof ya? Iya. Awal di tahun 2018 itu saya mendapat hibah penelitian itu di Jakarta oleh Kemenkes RI, sehingga alat itu disimpan di Dirjen SDMK untuk dipamerkan di Jakarta untuk beberapa kali event ya, termasuk antar departemen juga gitu. Nah, itu sudah uji klinis atau diimplementasikan di lapangan gitu Prof? Untuk uji klinis tentu setiap penelitian yang menggunakan data dari hewan maupun manusia harus ada uji etiknya, dan itu sudah melewati uji etik. Kemudian diuji cobakan, sementara ini masih ke kalangan terbatas ya, ke mahasiswa sehat. Kemudian kami juga pernah menguji cobakan ke pasien yang stroke gitu ya. Tapi untuk masuk ke komersialisasi ya, itu belum. Endingnya kan nanti tujuannya ke situ ya Prof. Iya. Sebuah inovasi bagaimana agar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tujuannya kan dikomersialisasikan. Mungkin saat ini belum. Nah, rencana kedepannya seperti apa? Apakah dikembangkan dulu, baru nanti siap diluncurkan ke pasar, atau ini sebenarnya sudah siap nih untuk digunakan di pasar gitu? Ya, penelitian ini kan sudah dari tahun 2016 ya, dari mulai yang manual, jadi dari elektroda yang ditempelkan di otot wajah, kemudian pakai kabel yang panjang gitu ya, sampai kemudian menggunakan perangkat helm nirkabel, itu secara kendali sudah cukup bagus ya, tetapi sekarang ini kami masih mengembangkan di sistem keamanannya, sehingga ketika memang sistem kendali itu gagal berfungsi atau misalnya ada halangan di sekitar kursi roda, itu bisa dideteksi oleh sistem kursi roda sehingga bisa menghindar dan mencari jalur yang lebih aman, dan itu sekarang yang sedang kami kembangkan supaya ketika digunakan untuk pasien atau penyandang quadriplegia ini bisa benar-benar aman gitu. Jadi nggak tiba-tiba nyungsep gitu ya kalau lewat. Kasihan kalau sistem pengamannya belum bekerja dengan baik. Saya khawatir ketika digunakan nanti ketika terjadi kegagalan di kendalinya itu malah bisa mengakibatkan hal yang fatal untuk penyandang quadriplegia gitu. Nah, sekarang kita agak switch. Topiknya berbelok sedikit, tapi masih seputar Prof. Endro. Nah, Prof. Endro ini kan seorang guru besar nih sekarang. Tapi di samping itu juga di Poltekkes ini memegang peran penting, diberikan amanah untuk menjadi seorang ketua jurusan yang yang pasti luar biasa sibuk gitu. Seorang guru besar, seorang ketua jurusan yang memimpin jurusan Tekmed, dan kita tahu sendiri jurusannya besar, mahasiswanya banyak, peminatnya banyak, dan harus terus dikembangkan gitu. Dan juga seorang ayah, seorang suami, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga gitu. Nah, itu bagaimana membuat berbagai peran itu seimbang? Pertanyaan sulit ya. Jadi gini, untuk 3 peran ini tentunya kan punya belum lagi yang ketua-ketua organisasi. Nah, ketua itu kan juga menyita Asosiasi Pendidikan Tinggi Elektromedis Aptemi ya. Aptemi, Dia juga seorang ketua Aptemi sobat. Jadi pasti sangat sibuk. Nah, itu gimana? Bingung nggak membagi pikirannya, otaknya, membagi tenaganya gitu? Ya, gini. Saya merasa beruntung dikelilingi oleh teman-teman yang sangat mendukung saya dalam tugas sehari-hari. Di jurusan teknologi elektromedis pada khususnya dan di Poltekkes Kemenkes Surabaya pada umumnya, itu orang-orangnya sangat kompeten ya. Sehingga tugas-tugas sebagai ketua jurusan tentu sangat terbantu oleh teman-teman yang ada di jurusan maupun di
tingkat direktorat. Saya mempunyai Kaprodi, ada Diploma 3, kemudian ada Kaprodi Sarjana Terapan, kemudian di situ ada koordinator-koordinator yang tentunya ketika saya ada tugas, saya tinggal mendelegasikan saja ke mereka dan itu bekerja dengan insya Allah dengan cukup baik gitu ya. Begitu juga di Asosiasi Pendidikan Tinggi Elektromedis ya. Kebetulan ada 24 institusi pendidikan tinggi elektromedis sekarang di Indonesia, 3 negeri dan selebihnya swasta. Yang negeri itu berarti Surabaya, Jakarta. Surabaya, Jakarta, satu ini ada Politeknik Negeri Indramayu. Baru berdiri di tahun 2025. Ini baru menerima mahasiswa di tahun ini sarjana terapan dan selebihnya itu swasta dan mereka sangat konsen karena ini memang pendidikan yang masih langka ya, masih banyak dibutuhkan sehingga ketika ada hal-hal yang baru misalnya tentang kurikulum, kemudian review kurikulum, tentang uji kompetensi, mereka sangat antusias dan saya merasa sangat terbantu dengan teman-teman yang ada di Aptemi gitu. Kemudian peran sebagai ayah ini yang menurut saya cukup berat ya, cukup berat gitu karena jangan sampai kita mengorbankan betul, gitu ya. Jangan sampai nanti secara karir saya berhasil tapi secara keluarga saya gagal sebagai ayah gitu. Dan saya terus belajar tentunya sebagai ayah gitu karena saya sekarang ada 2 putra saya yang sama-sama, satu sudah bekerja di TLM, Teknologi Elektromedis. Tidak ada yang meneruskan di saya kebetulan. Ya. Nanti masih ada adiknya, kan adiknya masih di TLM juga. Oh TLM juga, di ini TLM masuk juga. ini ya? Masuk di semester 2 ini. Oh iya. Yang satunya sudah bekerja. Passionnya berbeda. Passionnya berbeda dengan saya, karena mereka lebih senang kalau di lab gitu, lab kemudian meracik bahan-bahan tertentu, menganalisis bahan-bahan tertentu, darah dan sebagainya. Sepertinya passionnya lebih di situ gitu, dan ya saya mendukung tentunya untuk kuliah dan kerja sesuai dengan minatnya. Saya nggak pernah memaksakan untuk ke satu bidang ilmu tertentu untuk mengikuti saya gitu. Nah, sebagai peran ayah tentu masih terus belajar ya, baik itu sebagai ayah maupun sebagai suami gitu. Apalagi ayah seorang Gen Z atau Gen Alpha nih yang aduh ya betul, pasti ya, kan? effortnya beda dengan ketika kita kecil ya Prof ya, kan menghadapi anak sekarang itu beda dengan anak zaman dulu gitu kan. Betul, iya. Karena lingkungannya juga berbeda gitu. Iya, tidak hanya sebagai ayah, sebagai dosen ketika kita menghadapi mahasiswa yang Gen Z juga berbeda ya. Dulu ketika kita diminta untuk membuat tugas oleh dosen itu bisa dikasih waktu 1 bulan gitu untuk menyelesaikan. Sekarang dikasih pagi, besok paginya sudah selesai gitu. Iya, jadi memang harus ada perlakuan khusus ya untuk mahasiswa sekarang. Begitu juga dengan anak kita yang Gen Z. So far nih Prof, siapa yang paling berjasa sehingga kayak yang mendukung atau yang sangat berjasa sehingga Prof Endro itu bisa sampai di posisi saat ini? Menurut Prof Endro siapa? Iya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, saya sudah pasti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ada di posisi ini, saya meyakini bahwa ketika saya menerima Serkom di tahun 2024 dan baru dikukuhkan di tahun 2026, itu pasti sudah kehendak Allah dan saya tahu bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Sehingga saya sama sekali tidak kecewa ketika saya dikukuhkannya di tahun 2026. Ini pasti ada proses yang harus saya jalani dan Allah pasti memberikan yang terbaik untuk saya gitu. Kemudian orang tua saya gitu. Setiap malam sholat ya, tahajud. Orang tua saya tiap malam sholat tahajud untuk mendoakan saya gitu. Dan saya berterima kasih lah. Saya sampai mengucapkan saya nggak ada apa-apanya tanpa doa beliau berdua gitu ya. Kemudian anak dan istri ya. Ketika saya kadang-kadang dalam suatu proses pekerjaan atau penelitian, apalagi waktu itu kuliah S3 sempat stuck gitu ya kadang-kadang. Dan jauh iya, kan itu. Betul-betul ada
ada suatu tahapan yang kadang-kadang sudah ini udah mentok gitu. Mentok nabrak tembok sudah nggak bisa kemana-mana gitu Iya. ya. Di titik terendah saat itu Betul. mungkin ya. Itu istri, anak itu memberikan Menguatkan. support ya untuk terus maju, Iya. dan itu yang menjadi penguat saya. Kemudian Kementerian Kesehatan tentunya Iya. ya, Bu Dirjen SDMK yang selalu support di seluruh dosen di Poltekkes gitu, Bapak Direktur dan seluruh jajaran di Direktorat serta teman-teman di jurusan, dan Prof. Bambang Guru Irianto ya tentunya yang memberikan support ke kami yang muda-muda untuk melaju melebihi. Role model nggih beliau itu. Betul, Role iya, model betul. ya, untuk para junior ini. Iya. Nah, kalau dari sekian banyak capaian yang sudah Prof. Endro dapat nih sampai dengan saat ini 2026, mana yang menurut Prof. Endro merupakan titik tertinggi pencapaian Prof. Endro? Iya. Puncak gitu, puncaknya, wah ini nih puncaknya gitu. Saya merasa belum mencapai titik puncak itu ya. Jadi belum masih ada itu. goals nih yang dituju. Betul, ya. Saya ingin seperti saya membuat kursi roda ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Tapi ada kondisi yang ketika kursi roda ini ditawarkan ke dunia industri, tentu dunia industri akan melihat apakah ini akan memberikan keuntungan. Karena tentu industri akan melihat sisi bisnis ya. Nah, bukan charity gitu. Ya, ketika kursi roda ini hanya bisa dimanfaatkan untuk penyandang quadriplegia dan populasinya tidak banyak, tentu dunia industri juga akan mikir 1000 kali atau 1 juta kali apakah bisa diproduksi atau tidak gitu. Sehingga buat saya ini masih merupakan tantangan untuk selanjutnya ya. Kemudian ini saya juga sedang mengembangkan untuk antropometri ya. Antropometri ini sudah dimanfaatkan di Kabupaten Sidoarjo, di Desa Sukodono sebagai pilot project-nya. Saya bertim membuat sebentar Prof, antropometri itu bahasa awamnya apa? Timbangan? Untuk deteksi, iya. Timbangan badan, tinggi badan untuk deteksi stunting. Oh gitu. Jadi itu bentuknya seperti untuk timbangan dan pengukur tinggi badan pengukur gitu. Tinggi badan. Nanti kuatannya ada sobat Polkes bayang antropometri itu apa gitu kan. Termasuk saya juga gitu. mikir tadi antropometri itu apa ya? Gitu. Jadi gini, saya melihat ketika di Posyandu itu ada kader Posyandu yang ketika bayi-bayi setiap bulan ditimbang itu ya, balita itu, mereka mencatatnya di kertas gitu. Dan itu kan rawan ketika hilang atau kena bencana ya tentu. Gitu. Nah, kemudian saya mencoba dengan tim membuat aplikasi untuk agar jadi paperless menjadi paperless. Ketika kami mencoba datang ke Posyandu itu ada 2 timbangan kan ya. Ada timbangan yang untuk balita yang sudah bisa berdiri dan ada timbangan yang untuk balita yang masih belum bisa berdiri. Jadi posisinya tidur gitu. Dan itu 2 timbangan yang terpisah. Kader Posyandu akan mencatat nama, kemudian si balita itu nama siapa, yang berdiri itu nanti sendiri, yang ukur BB sendiri, tinggi sendiri, ini sendiri gitu. Nah, kemudian ada alat pabrikan yang membuat antropometri ini, tapi jadi satu gitu. Jadi ada timbangannya berdiri, nanti ketika mau digunakan untuk yang posisi tidur dipasang. Nanti kalau mau berdiri lagi diambil lagi. Saya kira kok ini menjadi tidak efisien ya. Kenapa? Karena balita ini kan datang acak ya. Ada yang sudah bisa berdiri, ada yang masih tidur. Nah, kalau ngantri semua berdiri dulu, kasihan yang sudah datang duluan gitu. Nah, saya membuat 2 sistem ini bersamaan gitu. Ada yang berdiri, ada yang tidur, kemudian bisa melakukan pengukuran bersamaan dan langsung masuk ke web. Jadi pencatatannya tidak lagi menggunakan kertas tapi sudah paperless. Dan di situ sudah ada ID card untuk tiap-tiap balita, dan ID card ini sudah ada QR code-nya yang bisa di-scan oleh ibu bayi, ibu balita itu
lewat Android, sehingga ibu balitanya bisa Lihat tahu reportnya gitu tentang ya. reportnya tentang tumbuh kembang bayinya itu Mm-mm. lewat Android gitu. Jadi itu telemedicine juga di situ Betul, gitu iya, ya. betul. Jadi nanti kalau dicatat tadi kan belum hilang, belum nyelip, belum nanti kalau mau lihat harus cari-cari lagi. Iya, Belum apalagi kalau mungkin jauh gitu tulisan dari kader kadernya posyandunya ya. mungkin sudah kecapean, kadang-kadang angkanya Nggih. bisa Ini tidak terbaca 36 gitu. apa 30 sih Betul, gitu iya, ya. iya. Nah, kalau itu berbasis web, Mm-mm. bisa diakses di mana saja, Bisa diakses di mana saja. paperless, Iya. di mana saja dan kapan saja gitu ya, Prof. Yang penting Artinya ada jaringan lebih internet. memudahkan. Nah, kembali lagi, belum terjawab nih tadi. Kira-kira apa nih nanti puncaknya itu apa, Prof? Mungkin yang ada di impian Prof. Endro. Iya. Mencapai puncak karir atau mencapai puncak apa ya? Pencapaian puncak itu yang seperti apa yang ada di impian atau bayangan Prof. Endro? Ya, tentu kalau untuk seorang dosen dan seorang peneliti ya ingin karyanya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat iya. gitu ya. Syukur-syukur dapat Nobel Prize ya, Prof. Nggak ngimpi kalau sampai Nobel Prize ya. Ini jadi profesor juga nggak ngimpi loh. Iya. Buktinya bisa. Nothing is impossible. Bisa. Amin, amin. Ya, yang penting buat saya produk saya, karya saya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu menurut saya pencapaian tertinggi untuk seorang dosen dan peneliti. Kebermanfaatannya itu betul, juga ya. Buat betul. apa berinovasi, pintar kemudian berinovasi tapi ternyata tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. Makanya saya untuk mahasiswa saya ini yang di diplomatika maupun sarjana terapan itu proposal tugas akhirnya harus selektif juga seperti itu. Jangan sampai dia membuat prototipe alat yang nantinya hanya jadi canggih nih tapi ternyata tidak bisa dimanfaatkan gitu, itu sangat ya. disayangkan gitu. Jangan sampai hanya tersimpan di laboratorium saja tanpa dimanfaatkan. Ini nanti seleksi proposalnya tentu akan lebih ketat untuk mahasiswa. Jadi background research-nya juga harus lebih kuat ya, kebutuhan di masyarakatnya seperti apa gitu. Jangan hanya punya ide, wah keren nih atau wah bagus nih kalau buat alat seperti ini, yang ada di rumah sakit sekarang seperti ini kalau dikembangkan, tapi ternyata tidak sesuai kebutuhan, kan juga mubazir gitu ya, Prof. ya. Betul. Nah sekarang Prof, harapannya Prof. Endro untuk spesifik dulu deh untuk kepakaran Profesor Endro ini seperti apa? Kan nanti generasi penerusnya seperti apa, mengembangkannya di jurusannya seperti apa gitu. Iya. Jadi untuk di jurusan teknologi elektromedis Poltekkes Surabaya ya tentu tidak boleh ada kepakaran yang sama guru besar di satu gitu. Jurusan ya. Sehingga untuk teman-teman adik-adik saya ini yang akan mencapai level guru besar tentunya harus mengembangkan kepakaran yang lain. Atau misalnya ingin kepakaran yang sama tentunya harus pindah Poltekkes gitu. Kecuali nanti mungkin saya sudah purna tugas masih gitu lama. ya. Oh iya, satu lagi Sobat Poltekkes Baya, beliau adalah profesor termuda yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Keren. Ada beberapa sih sebenarnya. Luar biasa. Iya. Termuda. Sebentar, saya jadi ingat. That's why 3 profesor yang ada di Tekmed itu ranting ilmunya beda-beda. Prof. Bambang biomedis, tentang ilmu elektromedis. Ilmu elektromedis, iya. Prof. Endro tentang rekayasa instrumentasi sinyal biomedis, dan Prof. Dewa rekayasa instrumentasi telemedicine. Iya. Saya pikir kok spesifik sekali dan berbeda-beda karena memang ya satu memang kepakarannya berbeda-beda, kedua ya memang di dalam satu Poltekkes itu juga harus berbeda. Dan itu tidak bisa dicapai secara instan ya, Mbak. Ya. Artinya penelitian-penelitian kita yang sudah lalu itu harus sustainable gitu ya. Betul gitu. Artinya saya tadi menceritakan bahwa saya mulai dari S2, kemudian S3, kemudian penelitian-penelitian saya memang harus tentang sinyal biomedis. Begitu juga dengan Prof. Dewa juga tentunya sama tentang telemedicine. Di sebelum ini Prof. Dewa juga sempat bercerita bahwa memang beliau dari selama kuliahnya itu yang diteliti adalah terkait telemedicine. Ketertarikannya di situ, passionnya di situ, kemudian penelitiannya juga seputar telemedicine. Jadi saya
untuk teman-teman nanti yang akan masuk ke jenjang level guru besar tentunya harus mulai menata ini tentang tidak hanya penelitian, termasuk pengajaran juga gitu ya. Ketika kita nanti mengajarnya juga harus linear nih, sesuai dengan kepakaran kita gitu. Jangan sampai misalnya saya kepakaran tentang itu tapi ngajarnya tentang ekonomi misalnya. Atau tentang itu ya yang meskipun sama-sama tekmed betul. tapi bidang ilmu spesifik yang lain gitu kan. Betul. Makanya kalau Prof Endro itu di tekmed berarti mengajar apa saja, Prof? Saya mengajar di pengolahan sinyal biomedis, kemudian perancangan alat kesehatan dan peralatan radiologi. Oh iya. Berarti memang bidang ilmu yang diajar sesuai, yang diteliti sesuai, sehingga ya memang dari A sampai Z-nya itu linear ya Prof-nya. Nah, karena memang untuk menjadi seorang guru besar dari segi latar belakang pendidikan dan juga istilahnya kayak daily life-nya, daily activities-nya juga harus seputar itu gitu. Betul. Nggak boleh belajarnya di kuliah dulu atau latar belakang pendidikannya tentang A, tapi ternyata ngajar C, nelitinya lain lagi. Betul, gitu. Itu nggak bisa. Ini jadi kayak supermarket gitu, semua ada, nggak spesifik. Ini ahli apa istilahnya gitu, spesialis harus punya apa roadmap-nya, gitu ya. roadmap baik itu penelitian, pengabdian masyarakat harus linear dengan kepakaran kita. Kalau memang kepakaran kita nanti ingin di satu ranting ilmu tertentu ya harus konsisten di situ terus gitu. Mulai dari penelitian, pengabdian masyarakatnya, pengajaran kita gitu. Nah, sekarang belum terakhir tapi sebelum ditutup saya ingin tanya nih Prof. Sejauh ini hal yang paling membahagiakan untuk Prof Endro itu apa? Atau ini nih yang paling memorable gitu? Apakah pengukuhannya kemarin, apakah ujiannya S3, atau mungkin pas menikah, apa nih? Untuk saat ini hidup, ya sampai detik ini, sampai hari ini tanggal 13 Maret 2026 ini, sejak lahir sampai saat ini yang paling memorable itu apa coba? Seorang profesor nih, saya pengen tahu aja sih, hal yang besar atau hal yang receh ya, jangan-jangan sesuatu yang menggelitik gitu. Kalau diurut ya sebenarnya perjalanan hidup semuanya memorable, semuanya berkesan gitu. Tapi sampai di titik ini, tentu pengukuhan kemarin itu menjadi hal yang paling besar ya. Sampai ke level guru besar itu sama sekali saya tidak menyangka akan di titik ini gitu ya. Dan itu motivasi saya sebenarnya gitu. Karena Bapak Ibu sudah sepuh ya. Saya sempat berdoa, ya Allah, kalau memang saya ditakdirkan untuk menjadi guru besar, izinkan untuk orang tua saya bisa hadir gitu. Dan alhamdulillah hadir ya Prof, lengkap. Iya, alhamdulillah bisa hadir. Ayah, lengkap. Ibu, istri, anak-anak lengkap bisa hadir. Betul. Iya, dan saya khawatir waktu itu juga ketika saya mendapat Serkom di tahun 2024 dan kemudian harus mengikuti ujian Mansoschool, kemudian uji Panselnas. Saya masih tetap berdoa supaya ketika saya pengukuhan Bapak Ibu masih tetap sehat untuk bisa hadir di pengukuhan saya gitu. Dan alhamdulillah doa saya diijabah di tanggal 5 Bapak Ibu bisa hadir, keluarga lengkap bisa hadir gitu. Dan alhamdulillah saya bisa ya bersyukurlah sampai di titik ini gitu. Jadi kembali lagi karena bisa berada sampai titik ini karena support keluarga ya. Betul. Number one supporter itu keluarga. Sehingga di momen yang penting itu keluarga bisa lengkap hadir itu sesuatu yang istilahnya kayak jangkep gitu ya Prof. Kebahagiaan yang utuh gitu. Prosesinya berjalan dengan lancar. Keluarga, orang-orang terdekat hadir. Disupport juga teman-teman jurusan ya Prof waktu itu. Itu hadir juga teman-teman dari jurusan ya. Nah terakhir nih Prof, sebelum kita tutup bisa disampaikan pesan-pesan kepada Sobat Polkes Baya, ke mahasiswanya Prof Endro, ke seluruh sivitas akademika pada umumnya, sejawat dosen, keluarga mungkin, atau masyarakat luas yang penonton setia YouTube-nya Poltekkes Kemenkes Surabaya. Apa yang mau disampaikan? Monggo. Baik, terima kasih Sobat Polkes Baya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan
baik dari Kementerian Kesehatan, dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bu Dirjen, dan seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya yang telah mendukung saya sampai di level ini ya. Kemudian untuk mahasiswa di jurusan Teknologi Elektromedis Poltekkes Kemenkes Surabaya, saya menginginkan dan saya menyarankan jangan berpuas diri hanya sampai di jenjang pendidikan diploma 3 dan sarjana terapan saja gitu. Mari kembangkan profesi elektromedis ini dengan meningkatkan kompetensi. Caranya gimana? Ya, terus lanjutkan jenjang pendidikan sampai S2, S3 gitu. Jangan berpuas diri hanya sampai di level itu. Dan untuk masyarakat, saya mohon doanya. Saya akan terus berinovasi supaya nanti karya-karya saya, penelitian-penelitian saya bisa benar-benar dimanfaatkan dan berguna untuk teknologi kesehatan masyarakat di Indonesia. Itu, Mbak. Terima kasih. Siap, Prof. Nah, Sobat Polkes Baya, tadi sudah disampaikan pesan-pesan Prof. Endro. Dan harapannya adalah semoga ke depan Prof. Endro terus berinovasi Amin. untuk mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia ya, Prof ya. Sobat Polkes Baya, nggak terasa nih waktu kita sudah habis. Kita harus stop dulu di sini. Nanti disambung lagi di lain episode. Terima kasih telah menonton Cangkruk Bincang Kreatif Yuk di Polkes Baya, dan terima kasih juga Prof. Endro sudah berkenan diundang. hadir. Nanti kita sambung lagi, Prof. Kalau Insya Allah. berkenan nanti kami undang lagi dengan topik-topik yang lain. Nah, belum bahas kursi rodanya nih, Prof. Ya, nanti siap. bisa membahas khusus untuk kursi rodanya. Siap. Tetap dukung channel YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya di @polkessurabaya. Tonton video-video kita, jangan lupa like, give comments, dan juga subscribe. See you. Terima kasih, Prof. Terima kasih.